Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang melihat video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat, dan komen di kolom komentar apabila ada masukan buat channel kami. Terima kasih. Nah, untuk login menggunakan email Bapak atau Ibu, saya login menggunakan lembaga MI. Di sini saya hanya mendemokan ya, untuk Bapak Ibu tolong tidak membuka aplikasinya agar fokus. Untuk menu siswa dapat diakses melalui tab menu siswa ini, lalu klik menu daftar siswa. Nah, di sini akan tampil siswa yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dalam satu page ini isinya 30 siswa, dan di sini ada total siswanya, totalnya 164 siswa. Di sini ada filter, bisa filter berdasarkan status, misalnya status aktif. Ini akan terfilter semuanya yang statusnya aktif aja. Jadi kita filter lagi aktif tanpa rombel. Nah, dia akan terfilter satu aktif tanpa rombel. Misalnya untuk pencarian, di sini kita bisa mencari berdasarkan nama, NSM. Kita misalnya cari Zahra, kita ketikkan saja Zahra. Nah, semua nama yang mengandung kata Zahra akan tampil. Misalnya untuk NSM 5497. Nah, maka NSM si Zahra ini akan tampil karena dia cocok sama pencarian kita, seperti itu. Nah, ini juga bisa disorting. Untuk sortingnya bisa kita klik aja header dari listnya, misalnya kita sorting berdasarkan NSM, kita klik, nanti dia akan tampil NSM-nya. Kalau diklik kedua kalinya, dia akan dari bawah, diurutkan dari bawah. Kalau kita klik ketiga kalinya, maka dia akan normal lagi. Ini adalah tampilan default-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk ubah data ya. Kita klik salah satu siswa, terus kita klik ubah data. Nah, ini akan tampil data dari siswanya. Nah, untuk data NIK, NISM, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, ini tidak bisa diedit. Jadi kita hanya bisa diedit dari KIP ini ke bawah. Misalnya kita kasih nomor teleponnya. Untuk alamat email ini tidak mandatori, jadi bisa diisi atau tidak. Kita pilih hobinya. Nah, tinggal dengan orang tua wali ini, datanya diambil dari data orang tua. Jadi kalau di sini data orang tuanya kosong, maka data siswanya, tempat tinggalnya juga akan kosong. Nantinya kami akan melakukan data siswa ini. Misalnya di MI selama tempat tinggal siswanya sudah diisi, maka otomatis data orang tuanya akan sama seperti tempat tinggal siswa. Itu sedang proses kami jalankan. Nah, ini untuk tinggal dengan orang tua wali. Nah, misalnya di asrama madrasah. Asrama madrasah maka akan keisi otomatis provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nama jalannya sesuai madrasahnya dia. Terus kalau misalnya milih sisanya, lainnya rumah singgah, ini akan diisi manual oleh Bapak Ibu operator. Misalnya kita pilih lainnya, kita isi nomor handphonenya. Yang membiayai sekolah, kita isi kakaknya, kita simpan.
berhasil disimpan. Maka di sini kita bisa lihat data yang tadi kita ubah telah tersimpan, dia telah terganti. Nah, ini adalah untuk perubahan data siswa. Selanjutnya adalah perubahan data orang tua. Nah, di data orang tua sendiri ini ada pilihan untuk ayah kandung, ibu kandung, dan wali. Nah, di sini untuk wali bisa dipilih sama dengan ayah kandung, nanti sama dengan ibu kandung atau lainnya. Misalnya kita isi nama ayahnya, nikahnya juga ini harus diisi dan harus 16 digit angka. Tempat lahirnya misalnya di Jakarta, nomor handphonenya hasilnya misalnya lebih dari 5 juta. Nah, ini kita bisa memilih juga untuk orang tuanya domisilinya ada di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau untuk di luar negeri maka isiannya hanya nama alamatnya saja. Kalau misalnya di dalam negeri, maka Bapak Ibu harus memilih provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahannya. Misalnya kita dalam negeri, lalu kita pilih provinsinya, kabupaten, kecamatannya, jalannya, dan kode posnya. Nah, file KK ini dibutuhkan jika ada perubahan untuk NIK, tempat tanggal lahir, dan nama ayah kandung, maka kartu keluarga ini harus di-upload seperti itu. Jadi kalau misalnya perubahan tentang data basic yaitu nama, NIK, tempat tanggal lahir, dia harus mengupload data KK. Kalau sebelumnya belum ada, kalau sebelumnya sudah ada, dia tidak perlu upload ulang. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihatnya, kita bisa klik gambarnya di sini. Nah, ini akan tampil data KK yang tadi kita upload. Kalau misalnya kita salah, kita bisa klik button ini lagi untuk upload ulang. Yang mana yang mau kita upload, seperti itu. Nah, untuk ibu kandung juga sama. Isi semuanya. Isi nomor handphonenya. Nah, untuk ibu di sini ada pilihan sama dengan ayah kandung. Sama dengan ayah kandung ini di checklist ketika tempat tinggal si ibu sama dengan tempat tinggal si ayah. Jadi kalau misalnya ini kita checklist, yang tadinya kosong ini akan keisi otomatis mengikuti data ayah. Nah, seperti ini. Kalau misalnya beda rumah ayah dengan rumah ibu, bisa di-unchecklist lalu isi sendiri di mana ibu itu tinggal. Nah, di sini kita samakan saja, sama dengan ayah kandung. Kalau sama dengan ayah kandung, otomatis kakaknya adalah kakak ayah, karena mereka serumah. Nah, ini untuk wali. Walinya juga karena di sini dipilih sama dengan ayah kandung, maka data ayah kandung tadi akan langsung otomatis masuk ke tempat wali ini. Bisa kita pilih datanya sama dengan ibu kandung, maka datanya akan berganti. Di sini akan datanya si ibu. Kalau lainnya, ini kita bisa isi sesuai siapa, misalnya saudaranya atau siapapun yang sebagai wali si murid itu. Kita samakan saja sama dengan ayah kandung. Lalu kita simpan. Nah, di sini ada peringatan. Silakan melakukan pengajuan persetujuan perubahan data. Untuk data yang tadi saya bilang, untuk perubahan data NIK tempat tanggal lahir, ini membutuhkan persetujuan dari Kemenak. Jadi
kita bisa klik ini, button kirim permintaan persetujuan ini. Lalu kita lihat data paling teratas, berarti data paling baru. Terus kita lihat detailnya. Nah, ini adalah data yang sebelumnya kita ubah tadi. Nah, ini dokumen lampirannya. Ini adalah dokumen KK yang tadi udah kita upload. Nah, kalau di sini ini masih bentuknya draft, jadi ini belum diajukan ke Kemenakota. Untuk mengajukannya kita bisa klik button ini, button ajukan. Saat kita klik, ya. Nah, maka di sini akan tampil di tab diajukan dan statusnya akan menunggu persetujuan dari kabupaten kota. Jadi ketika kabupaten kota ini approve atau menyetujui perubahan, baru data orang tua dari Adelia ini akan berubah. Kalau misalnya ditolak, dia tidak akan berubah. Seperti itu. Misalnya kita edit lagi Adelianya. Nih, ini untuk aktivitas belajar. Di aktivitas belajar ini ada NPSN dari anak murid tersebut, tahun ajaran yang sedang aktif, semester yang sedang aktif, jenjangnya saat ini adalah lembaga MI, jadi jenjangnya adalah MI. Tingkat terakhir, tingkat saat ini, itu kelas 5. Ini nama rombel dari nama rombelnya, tanggal masuk ke sekolahnya, sama statusnya aktif atau tidak. Dan keterangan. Keterangannya ini naik dari kelas sebelumnya. Nah, ini untuk beasiswa dan bantuan. Untuk beasiswa dan bantuan dapat ditambah. Kita klik tambah di sini. Di sini tahun, hanya tahunnya aja, misalnya 2021. Ini kategori beasiswanya apa? Beasiswa lainnya, beasiswa berprestasi, kurang mampu, atau miskin dan berprestasi. Misal kita klik yang berprestasi. Nama bantuannya apa? Kita ketikkan di sini. Yang memberikan siapa? Misalnya Kementerian Agama. Nama instansinya apa? Misalnya kita samakan saja Kementerian Agama. Ini adalah jangka waktu beasiswanya itu, misal dalam hitungan bulan. Kalau misalnya 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, ini nominal berapa rupiah. Misalnya 2 juta, terus kita simpan. Nah, maka dia akan tampil data baru. Misalnya kita tambah lagi, dia akan nanti nambah lagi row baru, seperti itu. Kita bisa ubah dengan klik aksi, ubah data. Nah, ini kita bisa ubah apa yang mau kita ubah. Kalau misalnya mau dihapus, kita klik hapus. Selanjutnya kita ke prestasi siswa. Nah, untuk prestasi siswa kita tambahkan juga, untuk tahunnya juga hanya tahun, misalnya 2020, nama lombanya apa, misalnya lomba renang. Bidang lombanya apa, olahraga misalnya. Nama penyelenggaranya sama, misalnya Kementerian Agama. Tingkatnya ini tingkat apa, misalnya tingkat nasional, peringkat berapa yang diraih, misalnya juara harapan. Kategorinya apa, individu atau kelompok. Untuk sertifikat ini tidak mandatori, jadi bisa diupload atau tidak. Misalnya di sini kita upload. Nah, simpan. Datanya berhasil disimpan. Di sini juga sama, kita bisa ubah datanya. Kita bisa view filenya. Di sini. Atau kita bisa hapus data. Kita klik hapus, nanti dia akan tampil halaman pop-up konfirmasi untuk datanya mau dihapus atau tidak. Untuk pendidikan lain ini kita masih coming soon, jadi untuk halamannya masih belum tersedia.
Nah, ini adalah untuk menu data siswa, untuk edit data siswa, data orang tua, beasiswa dan bantuan dan prestasi siswa. Nah, selanjutnya kita akan ke menu monitoring. Nah, menu monitoring apa? Ini adalah untuk memantau apakah data siswa itu sudah diisi dengan baik gitu, dengan keseluruhan. Misalnya di sini, kalau di sini tandanya merah, artinya ada siswa yang datanya belum punya NIK. Ini juga, ini merah berarti ada siswa yang belum punya NISN. Dan 96 ini adalah jumlah siswa yang memiliki NISN. Kalau dia warnanya hijau, maka datanya sudah lengkap. Semua siswa sudah memiliki tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan jenis kelamin. Misalnya kita filter nama ayah. Ini untuk, nah di sini kan kelihatan yang kosong. Terus kita cari muridnya siapa, Naura Puji Oktavia. Bisa kita cari di sini Naura. Ubah data orang tua. Nah, di sini dapat terlihat bahwa Naura data orang tuanya masih kosong. Jadi dengan adanya monitoring ini memudahkan kita untuk memonitor mana data yang harus diisi dan mana data yang sudah lengkap seperti itu. Nah, ini untuk data monitoring AKM ini dapat diakses oleh pengelola lembaga maupun kepala lembaganya. Di sini untuk daftar siswa sudah, data KM sudah, selanjutnya kita akan melakukan proses mutasi. Kita akan mencoba proses mutasi keluar terlebih dahulu dengan menggunakan surat keterangan. Jadi di sini dari lembaga asal, melakukan pembuatan surat keterangan pindah untuk lembaga tujuan. Misalnya, kita pilih dulu anak yang ingin kita mutasikan, misalnya Naura. Kita mau mutasikan Naura. Kita buat surat keterangannya. Sini kita bisa langsung isikan namanya. Nanti tingkatnya keisi, atau kita bisa isi tingkatnya terlebih dahulu untuk memfilter dari kelas anak itu. Misalnya kita filter kelas 2, maka data siswa yang tampil hanya nama-nama anak kelas 2 saja. Nah, kebetulan ini dia tidak ada NISN, maka NISN-nya tidak tampil. Kalau kita pilih yang ada NISN, maka NISN-nya akan tampil. Rencananya kapan untuk pindah, misalnya besok. Alasannya apa? Terus di sini ada disclaimer yang harus di checklist. Simpan. Ya. Nah, di sini maka surat keterangan pindah atas nama Naura telah dibuat. Nah, di sini kita bisa klik cetak untuk mencetak surat keterangan ini. Maaf, sebentar. Nah, ini adalah surat keterangan pindah atas nama Naura. Nah, ini yang akan kita kasih ke lembaga tujuan. Nah, kita coba login pakai lembaga tujuan. Untuk mutasi hanya bisa dilakukan oleh yang sejenjang ya. Misalnya dia tadi MI, berarti lawan lembaga tujuannya harus menggunakan lembaga MI juga. Nah, kita akan login. Kita sudah login menggunakan akun MI swasta
sebagai pengelola kita masuk ke menu mutasi masuk. Tadi kalau misalnya lembaga asal di menu mutasi keluar, untuk tujuannya di menu mutasi masuk. Kita klik tambah. Nah, di sini surat keterangan. Surat keterangan ini yang dimaksud adalah surat ini. Dia ada suratnya atau tidak. Kalau ini kan ada, berarti kita klik ada. Nomor dokumen emisnya berapa? Nah, nomor dokumen emis ini dapat kita cari di bagian bawah PDF nih. Nomor dokumen emis kita copy aja. Kita pastekan di sini, lalu kita klik enter. Dia akan mencari data siswanya dan dia akan mengisi otomatis data dari siswa tersebut. Dia lembaga asalnya dari MIS Diniyah Islamiyah tingkat 2, nama Naura, alasan kurang perhatian. Seperti itu kita simpan. Nah, maka akan tambah satu row baru, mutasi siswa masuk. Dan di sini statusnya terakhirnya adalah menunggu persetujuan kepala lembaga. Saat kita lihat detail, di sini kita bisa tahu persetujuan kepala lembaganya siapa. Kepala lembaganya Miss Diniyah Islamiyah, yaitu lembaga asalnya si Naura. Nah, di sini kita juga bisa lihat detail. Ini untuk kita bisa lihat detail untuk surat keterangannya. Dan kita bisa batalkan pengajuannya. Kalau misalnya kita batalkan pengajuan, maka siswa Naura ini nggak jadi transaksinya berhenti sampai situ. Jadi kita nggak jadi mutasiin si Naura. Misalnya kita approve aja, kita login sebagai kepala dari lembaga Miss Diniyah Islamiyah ini. Kita login di sini. Ini untuk kepala lembaganya, ini bisa diakses dari menu siswa juga, mutasi, karena ini kepala lembaga asal, maka mutasi keluar. Nah, di sini akan tampil pengajuan atas nama Naura Puji Oktavia. Kita lihat detail. Nah, di sini akan ada button tolak dan setuju. Untuk button tolak, maka datanya akan kembali ke pengelola lembaga tujuan untuk diperbaiki. Nah, kita tolak terlebih dahulu ya. Ini kita udah bisa nih, mutasi sudah sukses ditolak. Di sini ada alasannya juga di sini. Nah, lalu ini sebagai staf lembaga tujuannya, bisa kita lihat di mutasi masuknya. Datanya juga telah ditolak. Saat kita lihat detail, di sini ada satu button baru, yaitu button edit dan ajukan kembali. Nah, ini adalah untuk mengajukan kembali, jadi untuk revisi. Yang direvisi hanya bisa alasannya saja, misalnya ikut pindah. Kita ajukan ulang. Maka di sini akan tampil keterangan kalau ini adalah sebagai pengajuan kedua. Dan di sini statusnya akan selalu bertambah. Jadi di sini sifatnya historical. Nah, di sini misalnya kita approve ya di bagian kepalanya. Kepala lembaga asalnya misalnya sekarang kita setujui, bukan kita tolak lagi. Diterima. Nah, dia masih statusnya menunggu persetujuan kepala lembaga. Kenapa? Karena di sini adalah menunggu persetujuan dari kepala lembaga tujuan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau mutasi ini approval-nya 2 tingkat, dari kepala lembaga asal kemudian ke kepala lembaga tujuan. Kita akan login menggunakan kepala lembaga tujuannya Naura.
lembaga swasta. Di sini kita bisa lihat di mutasi masuk, lihat detail. Nah, di sini dia akan tampil button setuju dan ditolak. Misalnya kita tolak, dia akan kembali ke pengelola lembaga tujuan. Kalau misalnya kita setujui, proses mutasi ini selesai. Misalnya kita setujui, kita pilih dia diterima tanggal berapa. Misalnya tanggal hari ini, kita klik diterima. Nah, di sini kita ada notifikasi bahwa mutasi berhasil disetujui. Kita tutup. Kita bisa cari namanya Naura Puji Oktavia ini sudah ada di daftar siswa dari madrasah tujuan. Nah, di sini udah tampil namanya Naura Puji Oktavia. Kita lihat detailnya. Nah, ini adalah detail dari Naura Puji Oktavia yang tadi kita mutasikan. Gitu. Nah, itu untuk mutasi dengan surat rekomendasi. Gimana kalau mutasi tanpa surat rekomendasi? Kita harus login menggunakan lembaga tujuannya. Tujuannya mau kemana? Misalnya swasta. Kita mau ke lembaga swasta. Yang pengelolanya berarti yang STA. Nah, kita pilih dulu siswanya, siapa siswa yang ingin kita mutasikan. Misalnya Diva ini. Maaf, siswanya dari lembaga asal, misalnya kita dari Miss Dinia Islamiyah, pilih siswa yang ingin kita mutasikan. Misalnya Alicia. Nah, kita bisa kembali ke lembaga tujuannya, itu lembaga Miss Al-Hasanah. Kita bisa pilih mutasi masuk karena dia sebagai lembaga tujuan. Klik tambah. Surat keterangannya pilih tidak ada. Nah, dia akan tampil untuk isiannya. Di jenis lembaga sekolahnya harusnya jenjang. Ini jenjangnya MI, jadi hanya ada madrasah ibtidaiyah dan pesantren. Nama lembaganya apa? Di sini kita lihat nama lembaga asalnya adalah Miss Dinia Islamiyah. Berarti di sini kita ketikkan nama lembaga asal, yaitu Miss Dinia Islamiyah. Nah, di sini bisa menggunakan nama untuk filteringnya, untuk filter lembaganya, atau menggunakan NSM. Misalnya menggunakan NSM-nya. Nah, di sini akan tampil semua lembaga yang memiliki NSM yang sesuai dengan yang kita ketikkan. Kita pakai nama aja biar lebih mudah. Nah, ini tingkat siswanya, tingkat berapa, atau langsung. Kalau misalnya milih tingkatnya, nanti dia akan ke filter untuk tingkat 3. Ini Alicia ini ada di, berarti tidak, kalau misalnya kita nggak tahu tingkat berapa, kita dikosongin aja, terus kita cari namanya aja. Nah, kayak gini, terus kita klik. Nanti tingkatnya akan tampil. Dia siswa tingkat kelas 6. Ini NSM-nya akan tampil karena dia tadi memiliki NSM. Kita pilih alasannya, terus kita simpan.
Kita tutup. Nah, di sini adalah status pertamanya adalah menunggu surat keterangan. Jadi, karena tadi kita tanpa surat keterangan, maka kita akan mengajukan permintaan pembuatan surat keterangan dari pengelola lembaga asal terlebih dahulu. Berarti kita akan login sebagai pengelola lembaga asal, yaitu pengelolanya Miss Dinia Islamia. Masuk ke menu mutasi keluar, atau dapat diakses dari notifikasi juga. Di sini ada notifikasi keterangan bahwa si Alicia ini butuh surat keterangan, bisa klik langsung lihat detail di sini. Maka dia akan tampil detail dari mutasinya Alicia. Di sini ada button buat surat. Ini adalah button untuk membuat surat keterangan pindah. Kita klik aja. Kita konfirmasi. Nah, bisa dia ada lihat detail seperti ini, berarti datanya sudah berhasil dibuat. Ini nomor dokumen emis dari surat mutasi tersebut. Nah, di sini statusnya pun langsung berubah, jadi menunggu persetujuan dari kepala lembaga asal. Untuk flow approval-nya sama, dari kepala lembaga asal dulu, baru ke kepala lembaga tujuan. Misalnya kita approve aja langsung ya. Ini adalah lembaga kepalanya, kepala lembaga asalnya. Kita bisa approve mutasi atas nama Alicia tadi. Kita lihat detail. Nah, dia akan tampil seperti ini. Bisa kita setujui. Tutup. Dia akan masuk ke minta persetujuan kepala madrasah tujuannya. Nah, di sini misalnya kita ajukan juga tujuannya. Ini adalah kepala tujuannya, kepala madrasah tujuan. Bisa diakses dari mutasi masuk ataupun dari notifikasi. Di sini ada tolak dan setujui juga. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan tolak dan batalkan. Jadi, kalau kita batalkan pengajuan, mutasinya akan berhenti sampai di situ. Jadi, untuk mutasi atas nama Alicia dibatalkan. Tapi kalau ditolak, mutasinya masih berlangsung, tetapi perlu direvisi. Perbedaan antara tolak dan dibatalkan, kalau tolak itu harus direvisi, tapi kalau dibatalkan itu mutasinya berhenti. Jadi mutasi benar-benar dibatalkan, tidak jadi seperti itu. Saya di sini kita setujui aja. Diterima sekarang. Dia akan tampil di daftar siswa Alicia. Dia akan tampil di sini. Nah, untuk di lembaga asalnya, dia akan ini untuk di lembaga tujuan, tetapi di staffnya dia juga akan tampil. Alicia, misalnya kita cek datanya di aktivitas belajar. Nah, dia di sini ada keterangan sebagai siswa pindahan. Dan ini tanggal masuknya adalah tanggal masuk yang tadi kita pilih saat approval, yaitu tanggal hari ini. Ya.
Untuk training hari ini seperti itu saja. Saya kembalikan ke Pak Soyo.